Ini adalah video bagian ke-33 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Guys, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti lari maraton tanpa garis finish? Setiap hari, kita bangun, kita berusaha, kita cemas, kita kejar. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, ada satu konsep yang sering kita dengar, tapi jarang kita pahami, letting go atau melepaskan. Ini bukan sekadar kalimat motivasi. Menurut para ahli, termasuk David Hawkins, letting go itu adalah kekuatan tersembunyi kita. Kekuatan yang ada dalam sikap pasrah. Bukan pasrah yang berarti menyerah pada keadaan, bukan. Tapi pasrah yang berarti menerima perasaanmu. Di sini, sekarang, saat ini. Sebab, poin paling penting dari hidup adalah kamu bisa, kamu mau, dan kamu tidak menolak apa yang sedang kamu rasakan. Entah itu lelah, marah, sedih, atau bahkan senang. Semudah itu, sekaligus sesulit itu. Mari kita mulai. Part 1. Peta energi diri. Coba deh, kita mundur sejenak. Kita semua, kamu dan aku, adalah makhluk energi. Kita bergetar, dan vibrasi ini punya level. Hawkins membagi level kesadaran kita menjadi sebuah peta. Inti dari peta ini cuma satu, garis batas dinilai 200. Di bawah 200, kamu berada di zona force energi penghancur. Di atas 200, kamu ada di zona power energi membangkitkan. Kalau kamu sering berada di level energi rendah, ibaratnya kamu sedang membangun rumah di atas pasir. Itu saja yang terjadi, dan ingat baik-baik, tidak ada orang di dunia ini yang bisa menolong kita, selain kita menolong diri kita sendiri. Part 2. Motivasi palsu. Coba deh tanyakan pada diri sendiri, aku melakukan ini karena cinta, atau karena takut? Kita sering berbuat baik, bukan karena tulus dari hati, tapi karena takut tidak dibaikin orang, atau takut terlihat buruk di mata orang. Kita dipaksa untuk terus-menerus terlihat baik, padahal hati kita sedang menjerit. Ini adalah pintu gerbang menuju perbudakan mental yang disebut budak tidak enakan. Ketika kamu selalu melakukan sesuatu atas dasar nggak enak, kamu akan kehilangan self-love, kamu akan kehilangan kemampuan untuk bilang tidak, dan kamu akan kehilangan kebebasanmu. Senyum di luar, tapi menderita di dalam. Dan inilah yang diwariskan dalam masyarakat. Analogi kepiting dalam ember. Hawkins memberi perumpamaan keren tentang kepiting dalam ember. Seorang nelayan membiarkan ember kepitingnya terbuka tanpa penutup. Kenapa? Karena saat satu kepiting mencoba merayap naik dan keluar, kepiting-kepiting lain akan meraihnya dan menariknya kembali ke bawah. Loh, jangan-jangan, kita ini adalah kepiting-kepiting di dalam ember itu. Saat ada yang mau naik, yang lain malah julid, malah menariknya kembali. Ini adalah konstruksi sosial kenegatifan yang memenjarakan kita. Part 3. Hasrat, si penghalang utama. Sekarang, mari kita bahas level 125 di peta Hawkins, hasrat desire. Hasrat di sini bukan hanya keinginan ringan, tapi keinginan obsesif yang didorong oleh ketamakan, iri hati, dan kecemburuan. Orang yang hidup dalam hasrat adalah tipikal orang yang tidak pernah tahu rasa cukup. Dia ingin 10, dapat 10, ingin 20, seperti meminum air laut, makin diminum, makin haus. Dan inilah paradoks terbesar dari hasrat, justru ketika kamu bernafsu banget pada sesuatu, hasrat itu akan menjadi penghalang untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena hasrat sejatinya mengandung pesan, aku tidak punya. Ketika kamu menghasrati sesuatu, kamu sedang menempatkan jarak psikis antara dirimu dan tujuanmu. Jarak inilah yang menguras energi. Coba bayangkan, kamu berdoa atau menargetkan sesuatu sambil berpikir, kayaknya nggak mungkin deh. Atau, aku nggak pantas. Itu sama saja kamu sedang berbisik pada semesta, tolong jangan kasih aku ini, meskipun bibirmu mengatakan sebaliknya. Part 4. Mengundang, bukan mengejar. Jadi, kalau hasrat itu menghalangi, apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah mengganti hasrat menjadi niat, intention, dan perasaan. Niat artinya kamu tahu betul apa yang kamu mau. Getting clear what you want. Perasaan artinya kamu harus merasakan seolah-olah tujuan itu sudah menjadi milikmu sekarang. Kamu harus bisa fake it until you make it.
Kenapa ini penting? Otak dan tubuh kita tidak bisa membedakan mana kejadian nyata, mana memori, mana ilusi. Jika kamu bisa menciptakan rasa kelimpahan, rasa cukup, dan rasa syukur di dalam dirimu sebelum kamu mendapatkannya, maka perasaan itulah yang akan menjadi magnet dan menarik hasil yang kamu inginkan. Jangan mengejar, don't chase, tapi undang, attract. Pencapaian datang bukan dari kerja keras sampai mati-matian, tapi dari niat yang murni dan pelepasan hasil. Saat kamu melepaskan hasrat, kamu mulai melihat bahwa apa yang kamu pilih akan terwujud dalam hidupmu hampir secara ajaib. Part 5. Panggilan diri sendiri. Pada akhirnya, letting go adalah tentang kebebasan sejati berada di level power. Dan kemewahan terbesar dalam hidup adalah bisa menjadi orang yang merasa cukup. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa cukup perasaanmu. Untuk sampai di sana, ada satu praktik sederhana yang sering kita lupakan. Bicara dengan dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu menyapa dirimu? Kita sering menanyakan kabar sahabat, pasangan, atau rekan kerja, tapi kapan terakhir kali kamu menegur dirimu dengan penuh cinta untuk bertanya, "Are you okay?" Kamu lagi butuh apa sih? Mungkin dirimu terlalu lama menunggu untuk disapa. Ia ingin berteriak, ingin curhat, ingin didengarkan, karena kamu terlalu sibuk mengkhawatirkan orang lain, atau memaksakan kehendakmu. Penutup, jangan tuli. Guys, jangan tuli. Jangan buta terhadap apapun yang ingin disampaikan oleh diri kita. Diri ini adalah teman setia yang akan menemani kita sampai akhir. Sayangilah dirimu. Sebab, dari rasa sayang dan cinta itulah akan muncul kekuatan untuk mencintai lingkungan dan semesta raya. Teruslah tumbuh, teruslah belajar. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah untuk mendengarkan diri kita sendiri. Sampai jumpa di video bagian 34 playlist seni melepaskan beban batin, letting go.